Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Dulestari dengan NIM 2500029029. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman Seminar Kesehatan Nasional yang mengangkat tema Healthy Trend of Healthy Life yang membedakan tren kesehatan dan pola hidup sehat yang sebenarnya. Materi seminar ini dibagi menjadi dua pembahasan utama, yaitu mengenai diet ekstrim dan kesehatan di era digital. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai diet ekstrim yang disampaikan oleh Bapak Heri Voltoklugio Muhammad SGZ MSc RD PhD. Nah, jadi Bapak kemarin menjelaskan bahwa diet ekstrim merupakan pola makan yang membatasi kalori atau jenis makanan secara berlebihan dengan tujuan menurunkan berat badan dalam waktu yang sangat cepat. Padahal cara seperti ini belum tentu sehat dan justru dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh kita. Beberapa ciri diet ekstrim antara lain itu mengonsumsi kurang dari 800 kilokalori per hari, menghilangkan salah satu kelompok makanan seperti karbohidrat, lemak, hanya mengandalkan suplemen, mengikuti aturan makanan yang sangat ketat dan biasanya berasal dari tren media sosial, bukan dari anjuran tenaga kesehatan. Lalu, mengapa banyak orang melakukan diet ekstrim? Nah, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan sosial untuk memiliki tubuh ideal, kurangnya pengetahuan tentang gizi, faktor psikologis dan emosional, memiliki target penurunan berat badan yang tidak realistis, serta pengaruh media sosial yang semakin kuat. Selanjutnya, diet ekstrim juga dapat menyebabkan kekurangan berbagai zat gizi penting, misalnya kekurangan vitamin B yang dapat menyebabkan tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Kekurangan vitamin D dan mempengaruhi suasana hati sehingga seseorang lebih rentan mengalami depresi. Selain itu, kekurangan zat gizi dapat menyebabkan tubuh cepat lelah karena suplai oksigen ke otak berkurang. Kekurangan magnesium dapat memicu stres dan insomnia. Sedangkan kekurangan zinc dapat mengaruhi fungsi otak dan menyebabkan suasana hati menjadi buruk. Tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, diet ekstrim juga mempengaruhi kesehatan mental. Seseorang dapat menjadi lebih mudah marah, sulit berkonsentrasi, atau mengalami brain fog, merasa bersalah setiap kali makan, terlalu terobsesi terhadap berat badan, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam seminar juga dibahas mengenal diet carnivore. Sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat, kita tidak boleh langsung menghakimi seseorang yang menjalankan diet tersebut. Sebaliknya, kita harus mampu memberikan edukasi berdasarkan bukti ilmiah sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar. Prinsip diet yang sehat sebenarnya cukup sederhana, yaitu fleksibel, tidak menyiksa, memenuhi kebutuhan zat gizi makro maupun mikro, disesuaikan dengan aktivitas dan kondisi kesehatan masing-masing, serta bertujuan menjaga kesehatan dalam jangka panjang, bukan hanya mengejar angka timbangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kedua yang disampaikan oleh Dr. Heni Trinomati, SKM MPH. Saat ini kita hidup di era digital di mana akses terhadap informasi kesehatan masyarakat sangat mudah. Pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 221 juta jiwa, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi kesehatan hanya melalui telepon genggam. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan berupa infodemik. Infodemik itu adalah kondisi ketika terlalu banyak informasi kesehatan beredar, baik yang benar maupun yang salah, sehingga masyarakat kesulitan menentukan informasi yang dapat dipercaya. Dampak dari infodemik cukup besar, antara lain itu membingungkan masyarakat, menghambat pengambilan keputusan yang tepat, membahayakan kesehatan, dan menurunkan kepercayaan terhadap informasi kesehatan. Saat ini kita juga perlu menentukan berbagai informasi kesehatan yang belum tentu benar, seperti hoax, misinformasi, overklaim produk kesehatan, hingga kebiasaan melakukan self-diagnosis hanya berdasarkan informasi dari internet. Lalu, mengapa tren kesehatan itu sangat mudah menyebar? Nah, hal ini dapat
dipengaruhi oleh media sosial, influencer, atau algoritma yang terus menampilkan konten serupa. Rasa takut tertinggal atau FOMO serta perilaku masyarakat yang cenderung mengikuti tren tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlu menjadi pengguna media digital yang bijak, jangan langsung percaya terhadap informasi kesehatan yang sedang viral. Sebaliknya, selalu mencari sumber yang terpercaya dan memastikan informasi tersebut berasal dari tenaga kesehatan atau lembaga resmi. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku individu, tetapi juga oleh lingkungan, kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Semua faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan derajat kesehatan masyarakat. Saya sebagai kesimpulan seminar ini mengajarkan bahwa tidak semua tren kesehatan yang sedang populer merupakan pilihan yang baik. Pola hidup sehat seharusnya dilakukan secara seimbang, berdasarkan bukti ilmiah, serta dapat diterapkan dalam jangka panjang. Di era digital seperti sekarang, kita juga harus lebih kritis dalam menerima informasi kesehatan agar tidak mudah terpengaruh oleh tren atau informasi yang belum terbukti sebenarnya. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambahkan wawasan kita mengenai pentingnya memilih pola hidup sehat yang benar dan bijak dalam menyaring informasi kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.